Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini, tepatnya malam Sabtu 7 Sya'ban 1442 Hijri, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2021, kita mendapatkan amanah untuk menyampaikan kajian atau tausiah singkat di radio Darussalam Wonogiri dengan tema dan judul sebuah renungan dan pelajaran sejarah pandemi dari masa ke masa. Mengetahui sejarah umat manusia, terlebih lagi dari kalangan para as-salihin, dari kalangan para al-mu'minin, dari kalangan para ulama wal mujahidin, ini merupakan perkara yang amat sangat penting. Karena di dalam mempelajari sejarah itu di sana ada berbagai macam manfaat. Yang pertama, kita bisa mengambil ilmu. Kita bisa mengambil pelajaran untuk menjadi motivasi, karena mereka telah mendahului kita. Kemudian yang kedua, di antara manfaat mempelajari sejarah adalah solusi ketika menghadapi kehidupan yang buruk. Ternyata mereka telah mendapatkan ujian yang lebih besar daripada apa yang kita alami. Kemudian manfaat yang ketiga, kita tidak merasa seolah-olah generasi pertama. Bahkan kalau dibandingkan dengan apa yang menimpa mereka, kita amat sangat kecil. Kita amat sangat sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sejarah, kisah-kisah, baik itu secara mujmal, global, universal, ataupun kisah-kisah yang disebutkan secara mufassal, rinci dan detail. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada umat-umat terdahulu. Di antara bentuk ujian yang sifatnya umum yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian mengira kalian masuk ke dalam surga dan belum datang kepada kalian apa-apa yang telah ditimpa sebelum kamu? Massadhumul ba'sa wad dharra, mereka ditimpa malapetaka, mereka ditimpa kesengsaraan, wa zulzilu, mereka digoncang. Bertubi-tubi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai berkata Rasul dan orang-orang yang beriman, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Begitu pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an kepada umat-umat terdahulu yang sifatnya global atau keumuman, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 di permulaan surat tersebut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah umat manusia dibiarkan begitu saja mengklaim, mengaku, menganggap dirinya beriman, menganggap dirinya memiliki keyakinan yang kuat, wahum la yuftanun, padahal mereka belum dikasih ujian? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sesungguhnya kami telah memberikan cobaan kepada orang-orang sebelumnya. Mereka diuji, mereka dicoba, mereka ditimpa. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang benar, siapa di antara mereka yang jujur imannya, dan siapa pula di antara mereka yang mendustakan. Siapa di antara mereka yang kufur? Dan di antara cara menguatkan keimanan, cara menguatkan kesabaran di dalam musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan mempelajari sejarah. Dan di antara yang bermanfaat pada saat ini adalah sejarah pandemi yang sudah mewabah di tempat kita, di wilayah kita, di provinsi kita, di negeri kita, bahkan di seluruh bumi. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau menulis sebuah kitab yang amat sangat bermanfaat, yang membahas mengenai perkara wabah dengan amat sangat rinci, yang beliau beri judul dengan Badhlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Pemberian bantuan di dalam perkara wabah. Ini judulnya. Atau pemberi bantuan di dalam penyakit ta'un. Di kitab tersebut beliau menyebutkan berbagai macam pembahasan mengenai wabah, sejarah, pandemi, endemi yang menimpa kaum muslimin dan negeri-negeri Islam.
Secara bahasa, ikhwani hafizakumullah, dari etimologi bahasa Arab, wabah dikenal dengan sebutan wabah atau ta'un, walaupun keduanya memiliki sedikit arti yang berbeda. Tapi mereka sebutkan itu. Wabah atau pandemi mereka sebut dengan istilah wabah atau istilah ta'un. Para ulama mereka berusaha untuk menyebutkan kepada kita apa sih definisi wabah. Al-Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, beliau menegaskan di dalam Gharibul Hadis, yang dimaksud dengan wabah huwa ta'un wal maradul 'am. Wabah adalah pandemi dan penyakit yang sifatnya meluas, menyebar, diderita banyak orang. Begitu pula Ibnul Arabi menggunakan alif wal lam, ucapan yang dinukilkan di dalam syarah At-Tirmidzi. Ibnul Arabi menegaskan, innama summiya ta'unan, kenapa wabah itu disebut dengan ta'un, pandemi, endemi, li'umumi musabihi, karena banyaknya manusia yang terjangkit, wa sur'atu qatlihi, dan cepatnya orang terinfeksi yang menyebabkan mereka wafat. Ini definisi daripada wabah. Di akhir kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan deretan. Dan ini yang akan kita jadikan sebagai referensi. Di penghujung kitab tersebut, tepatnya pada halaman 361, Al-Hafidh menyebutkan satu tema, al-isyarah ila tawa'in al-waqi'ah fil Islam. Isyarat kepada sejarah pandemi yang terjadi dari masa ke masa pada sejarah Islam. Beliau berkata, waqad iktasartu min dzalika ala khusus. Sejarah ini aku ringkas secara khusus. Ma waqaftu alaihi minal maut bitta'un, yang aku ketahui dari peristiwa-peristiwa wafatnya umat manusia disebabkan karena wabah. Kenapa beliau meringkas? Karena di sana banyak para ulama yang mereka menyebutkan kejadian di dalam sejarah yang menjatuhkan banyak korban, baik itu peperangan, kelaparan. Maka pada kitab ini Al-Hafidh Ibnu Hajar hanya mengkhususkan pada perkara wabah dan pandemi saja. Beliau menyebutkan qala Abul Hasan Al-Madaini, berkata Abul Hasan Al-Madaini. Abul Hasan Al-Madaini ini nama beliau Ali ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Madaini Al-Basri
thumma al-Baghdadi. Beliau ini hidup di abad ketiga Hijri. Satu masa kurang lebih dengan Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Dan beliau ini merupakan seorang alim yang dikenal dengan sahibut tasanif wa tarikh, pakar sejarah dan ulama yang banyak sekali karya-karya ilmiahnya. Abul Hasan Al-Madaini beliau berkata, "Kanat at-tawa'ina al-idham al-mashhura fil Islam khamsatun." Pandemi yang terhitung besar, banyak, yang amat sangat terkenal di dalam Islam itu ada 5. Yang pertama kata beliau, ta'un bil madain. Pandemi yang terjadi di daerah Madain, Janub Baghdad. Madain ini sebuah daerah di selatan kota Baghdad, ibu kota negeri Irak. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, pandemi atau wabah tersebut terjadi pada masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya di saat Nabi alaihi salatu wassalam hidup bersama para sahabat di kota Madinah. Di negeri Irak sudah terjadi wabah besar-besaran di sana. Pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, apakah pernah terjadi wabah? Di beberapa hadis menyebutkan muncul penyakit kusta. Bahkan sampai Nabi alaihi salatu wassalam, terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Anas ibn Malik dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan penyakit buruk lainnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada perkara-perkara yang beliau takuti. Dan seseorang yang mengidap kusta, kulitnya akan mengkerut. Bakteri menggerogoti bagian-bagian tubuh hingga merubah bentuknya. Dan penyakit ini menular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala melalui cairan yang keluar dari hidung si penderita. Dan ini Nabi alaihi salatu wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut. Kemudian yang kedua kata Abul Hasan Al-Madaini, ta'un amwas. Wabah lepra di daerah Amwas, di negeri Syam. Tepatnya kurang lebih sekitar 3 mil ke Baitul Maqdis. Kata beliau, fi zamani Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan wabah ini terjadi pada masa khilafahnya Umar.
mata fihi 25 alfa. Dan pandemi ini atau wabah ini sampai wafat 25.000 umat manusia pada zaman khilafah Umar. Dan ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau mengatakan anna Umar ibn al-Khattab kharaja ila Syam. Pada saat itu Umar ibn al-Khattab pergi menuju ke negeri Syam. Kalau sekarang ini merupakan satu kesatuan. Kalau dahulu satu kesatuan. Kalau saat ini sudah terpecah-pecah. Di antaranya Palestina, Yordan, Syria, Libanon. Kalau dahulu satu wilayah, satu negeri. Yang disebut dengan Asyam. Hatta idza kana bizarq. Ketika Umar sudah sampai satu kota yang disebut dengan Sargh atau Sargha, dan itu bagian daripada wilayah Tabuk yang lebih dekat ke negeri Syam. Laqiyahu umara'ul ajdad. Di tempat tersebut Umar ibn al-Khattab bertemu dengan para pemimpin batalion, para pemimpin pasukan. Di antaranya sahabat Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. فَأَخْبَرُوا أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. Mereka mengkabarkan kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab bahwasanya wabah telah terjangkit di negeri Syam. Maka terjadi perdebatan di antara tokoh-tokoh senior. Umar pun ragu maju atau mundur, berangkat atau pulang. Maka kebiasaan Umar, beliau mengajak untuk bermusyawarah, berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, ud'u lil muhajirin al-awwalin. Panggillah kepadaku kaum muhajirin yang pertama masuk ke dalam agama Islam, ahlu Makkah. Maka mereka berkumpul dan mereka bermusyawarah. Sebagian ada yang menyarankan Umar untuk tetap melanjutkan perjalanan karena sudah niat. Dan sebagian yang lain, tidak sedikit yang meminta singa padang pasir ini kembali ke kota Madinah. Maka tidak ada titik temu di antara mereka. Pertemuan itu pun dibubarkan. Kemudian berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, ud'ulil ansar. Panggilkan kepadaku sahabat dari kalangan Al-Ansar, penduduk Madinah yang menerima dan menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam dan dakwahnya. Maka mereka pun duduk dan bermusyawarah. Fasalaku sabilal muhajirin. Mereka pun juga mengikuti jalannya kaum muhajirin. Wa ikhtalafu ka ikhtilafihim. Mereka pun berselisih pendapat seperti berselisihnya orang-orang muhajirin. Irtafi'u anni, kata Umar. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Sampai datangnya sahabat Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa arda,
yang sebelum itu terjadi perdebatan dengan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah yang menginginkan untuk tetap melanjutkan perjalanan dan berkata kepada Umar, afiraran min qadarillah, wahai Umar, apakah engkau ingin lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Umar amat sangat menyesali ucapan sahabat itu sambil mengatakan, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah, kalau seandainya selain engkau yang mengatakannya wahai Abu Ubaidah. Karena kedekatannya dengan sahabat Umar. Kemudian dijawab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada takdir Allah lainnya. Kemudian sampai datangnya sahabat Abdurrahman ibn Auf dan memberikan ilmu kepada mereka atas apa yang beliau dahulu dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bi ardhin fala taqdumu alaihi." Apabila kalian mendengar ada sesuatu wabah di sebuah daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Wa idza bi waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan sebaliknya, kalau wabah tersebut sudah terjangkit sedangkan kalian berada di sana, maka jangan kalian keluar melarikan diri dari tempat tersebut. Maka Umar ibn al-Khattab memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau pun mengambil pendapat itu dan pulang ke kota Madinah. Akan tetapi Abu Ubaidah menolak dan tetap tinggal di negeri Syam. Dia kemudian terkena wabah dan meninggal dunia. Kemudian setelah itu digantikan oleh sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha sebagai gubernur di negeri Syam, yang kemudian pun meninggal dunia terkena dengan wabah tersebut. Baru mereda setelah dipimpin oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha. Dia mencoba menganalisa penyebab munculnya wabah. Kemudian beliau mengambil satu keputusan yang jitu dengan melakukan isolasi antara orang yang sakit dan yang sehat untuk dipisah. Maka wabah penyakit di negeri Syam pun perlahan-lahan hilang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Abul Hasan al-Madaini, Ta'un al-Jarif. Ini terjadi pada tahun sanata tis'in wa sittin, 69. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kata beliau, thumma ta'un al-fatayat. Wabah bagi kaum wanita. Ini terjadi pada tahun 86 Hijri. Jarak sekian belas tahun daripada macam yang keempat. Kenapa disebutkan ta'un al-fatayat? Wabah yang mengena kaum wanita, li kathrati man mata fihi minan nisa. Karena yang jatuh korban kebanyakan yang wafat dari kalangan wanita. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau melanjutkan sejarah wabah yang terdapat di Daulah Al-Umayyah. Terjadi pada tahun 127 Hijri.
Berkata Abul Hasan Al-Madaini, kana bil Basrah fi syahri Rajab. Di kota Basrah pada bulan Rajab. Wastadda fi Ramadan. Kemudian wabah tersebut bertambah parah di bulan Ramadan. Di tahun itu. Thumma khaffa fi Syawal. Kemudian mulai menurun yang terjangkit di bulan Syawal. Tahun 127 Hijri. Kata beliau, wa balagha fi kulli yawmin alfa janazah. Dan pada setiap harinya jatuh korban sebanyak 1000 mayat. Mulai bulan Rajab. Kemudian parah di bulan Ramadan. Kemudian mulai landai di bulan Syawal. Selama 3 bulan di tahun 127 Hijri. Di kota Basrah. Pada setiap harinya jatuh korban 1000 mayat. Tidak diketahui apa wabah yang melanda daerah mereka. Ini satu kota saja, ikhwani hafizakumullah. Bagaimana kalau di negeri kita Indonesia, nas'alullah as-salamata wal afiyah. 100 mayat saja dalam satu hari. Umat manusia akan dibuat sibuk. Umat manusia akan dibuat dengan mengurusi sekian banyak jenazah. Pada zaman mereka 1000 jenazah pada setiap harinya. Di negeri kita Indonesia, sampai detik ini rata-rata angka kematian sekitar 476 per hari. Di seluruh Indonesia. COVID-19, Corona. Ini di satu kota. 1000 jenazah. Artinya kita masih tidak ada apa-apanya dengan mereka. Kemudian setelah itu beranjak kepada Daulah Al-Abbasiyah. Sanata 21 wa 200. Yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab ini pada tahun 221 Hijri. Kembali melanda kota Basrah. 100 tahun berikutnya. Disebutkan oleh Al-Muntazim, mata fihi khalqun kathir. Banyak sekali yang wafat di antara umat manusia. Pada saat wabah itu melanda. Hatta kana li shakhsin 7 aulad. Bahkan satu keluarga, suami istri, memiliki 7 anak. Famatu fi yaumin wahid. Mereka seluruhnya meninggal di hari yang sama. Di hadapan kedua orang tuanya. Meninggal satu persatu. Di hari yang sama. Putra-putra mereka. Satu rumah tidak tersisa. Putra dan putri mereka. Kemudian dilanjutkan di 200 tahun berikutnya. Fi sanati 23
wa arba'miyah. Pada tahun 423 Hijri. Ta'un azim. Wabah yang merebak, menyebar luas. Mulai India pada tahun 423 Hijri. Sampai menuju Asbahan. Daerah di Iran saat ini. Mulai India. Berjalan merembet. Sampai menuju Iran. Beliau mengatakan innahu kharaja min Asbahan wahdaha 40,000. Di kota Asbahan sampai jatuh korban sebanyak 40.000 jenazah. Ini bagaimana menghadapi mereka? Berjalan ada mayit. Menghadap ke sana, mendapatkan bau. Belum lagi binatang-binatang. Dan akan menyebabkan penyakit-penyakit menular lainnya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Korban tsunami Palu terakhir kurang lebih 5.000 sudah kewalahan menghadapi jenazah yang ada. Ini 40.000. Ada yang membusuk karena tidak terurus. Ini 423, 2 tahun berikutnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pada tahun 425 Hijri. Artinya jarak yang amat sangat berdekatan. Waqa'a bi Shiraz, terjadi di satu daerah yang disebut dengan Shiraz. Saat ini perbatasan wilayah tersebut antara Iran dengan Bahrain. Sanata 25 ba'da 400. Di tahun itu 425 Hijri. Hatta kanat dur tasuddu abwabaha ala ahliha wa hum mauta. Setiap rumah yang dibuka ada jenazah. Bergelimpangan. Rumah yang lain ketika dibuka pun di sana ada mayit. Sampai diputuskan semua rumah ditutup pintunya. Gak sampai kita pada masa ini. Gak sampai kita pada keadaan itu. Setiap rumah dibuka ada orang yang wafat. Rumah yang lainnya keadaan sama. Jenazah bergelimpangan. Sampai diputuskan semua rumah ditutup pintunya. Karena mereka sudah tidak mampu mengurusi jenazah. Coba kita bayangkan bagaimana keadaan mereka. Gak ada yang siap. Likillati man yadfanuhum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena sedikitnya umat manusia yang mampu untuk menguburkan mereka.
Kalau sudah berserakan, akan datang binatang-binatang liar. Ketika memakan mayat manusia membuat mereka akan bertambah semakin ganas. Dan itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab. Berikutnya, 14 tahun setelah itu, fi sanati 39 wa 400 439 Hijri, tepatnya di negeri Mosul, kata beliau, sulliya bil Mosul ala 400 nafs duf'atin wahidah. Saking banyaknya mayat, sampai mereka mensolati 400 orang dalam satu kali. Di waktu yang sama. Satu desa, 15 orang saja sudah kewalahan. Ini satu kali sholat Allahu Akbar, di hadapan dia 400 jenazah yang dikafani. Kata beliau, wa balagat al-mauta, korban yang sudah jatuh secara keseluruhan 300,000 insan, 300.000 manusia. Bagi kaum muslimin, mudah-mudahan ini merupakan rahmat bagi mereka. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ta'un syahada li kulli muslim. Wabah ini merupakan pahala syahid bagi setiap muslim. Bahkan di dalam riwayat Aisyah dengan lafaz tambahan rahmatan lil mu'minin, wabah ini merupakan rahmat bagi kaum mukminin, peleburan dosa-dosa mereka. Kemudian yang terakhir, Al-Hafidz Ibnu Hajar menambahkan pada tahun 452 Hijri, bil Hijaz wal Yaman, yang terjadi di negeri Hijaz dan di negeri Yaman. Hijaz itu Makkah, Madinah, Taif, dan negeri Yaman di selatan Jazirah Arab. Kata beliau, hatta kharajat qura katsira falam tu'mar. Sampai keluar orang-orang yang ada di desa. Wa kharibat, kampung-kampung tersebut rusak. Falam tu'mar, dan setelahnya tidak mampu dihidupkan kembali kampung-kampung tersebut. Gak tahu wabah apa yang menimpa mereka. Wa sara man dakhalaha halaka min sa'ati, gak nunggu waktu lama, yang masuk kepada kampung tersebut akan meninggal dunia. Gak menunggu waktu lama. Kalau COVID-19, corona, masih bisa dideteksi. Masih ada waktu untuk karantina mandiri 14 hari. Ya masih bisa isolasi. Setelah sehat,
penciuman kembali, rasa makan pulih. Setelah itu baru boleh untuk keluar berinteraksi. Masih ada masa inkubasi. Kalau zaman mereka yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar pada tahun 452 Hijri, sampai kampung tersebut rusak dan tidak mampu menghidupkan kembali. Dan yang memasuki kampung tersebut tidak perlu nunggu waktu lama, meninggal dengan amat sangat cepat. Kemudian 3 tahun berikutnya, ta'un fi sanati 55 wa 400, wabah yang melanda pada tahun 455 Hijri yang terjadi di Mesir. Famata biha, yang meninggal di negeri tersebut dalam 10 bulan, fi kulli yaumin 1000 nafs, 1000 orang pada setiap harinya. Kalau kita anggap mayoritas saja, setiap hari 1000, berarti 1 bulan 30.000. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di Mesir tahun 455, 10 bulan mereka mendapatkan wabah tersebut. Artinya 300.000 dalam sebulan, dalam 10 bulan. Ini corona sudah 1 tahun. Sampai kapan akan diangkat wabah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Di Indonesia saja, yang sudah meninggal 1 tahun ini, kurang lebih sekitar 39.000. 1,3 juta yang sudah sembuh. 39.000 dalam 1 tahun ini. Di negeri Mesir 10 bulan. 300.000, 10 kali lipatnya kita. Kemudian yang terakhir dinukilkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Mir'at, peristiwa yang menimpa pada tahun 449. Terjadi fana, kebinasaan, lam yu'had mithlah, yang belum pernah terjadi sebelumnya, wala sami'a bihi, dan belum juga terdengar seperti itu. Hatta innahu kharaja min al-iqlim fi yawmin wahid 18,000 insan. Yang membuat umat manusia, kaum muslimin di daerah Bukhara, tanah Soviet, eksodus. Pada setiap harinya 18.000 manusia. 18.000 mereka keluar untuk mengungsi. Ini berbicara mengenai sejarah. Padahal hukum syar'i kalau sudah merebak dalam satu daerah nggak boleh mereka keluar. Tapi kita berbicara mengenai sejarah. Mereka eksodus. Wa husira man mata. Dan yang meninggal karena tertahan di tempat tersebut di daerah Bukhara, tanah Soviet, yang mengadu kepada khalifah pada zaman itu, alfa wa 600,000 wa 50,000, yakni 1.650.000 manusia. Ini total yang meninggal di dataran Soviet.
1.650.000 di daerah Bukhara, mayoritas Muslim. Dan zaman itu ikhwani afidhakumullah enggak sebesar populasi yang ada pada zaman kita. Mungkin Indonesia pada zaman tersebut enggak sampai sepertiganya sekarang. Korban tsunami Desember tahun 2004 di Samudra Hindia yang mengena 14 negara, menjatuhkan korban 230.000. Indonesia yang paling parah. 170.000 manusia meninggal wafat di daerah Aceh. Ini pada zaman tersebut. Populasi yang masih amat sedikit telah wafat gara-gara pandemi atau wabah. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala 1.650.000. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sejarah pandemi masa ke masa? Yang pertama, ikhwani hafizakumullah, bahwasanya kulluna sanamut, kita semuanya akan wafat. Maka tidak perlu kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya tidak akan mundur walau sesaat dan tidak akan maju walau sesaat. Kematian satu, sebabnya berbeda-beda. Dan ini sudah terjadi pada zaman salafun saleh dan sudah kita sebutkan satu persatu peristiwa yang ada. Bahkan di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak sedikit yang meninggal karena penyakit ini. Di antaranya Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, kemudian Mu'ad ibn Jabal, kemudian Bilal ibn Abi Rabah, muadzinnya Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula Syurahbil ibn Hasanah, wa Yazid ibn Abi Sufyan, wal Harith ibn Hisham ibn al-Mughirah. Begitu pula para tabi'in wa atba'u tabi'in. Bahkan ketika jatuh 20.000 korban, mereka sampai mengirim surat kepada Umar ibn al-Khattab. Bagaimana pembagian warisan? Orang-orang yang sudah tidak ada. Dibagikan ke siapa warisan ini? Karena sakitnya banyak umat manusia yang wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menetapkan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia hanya kehidupan yang menipu. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, ikhwani hafizakumullah, musibah yang turun ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Ama nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami menurunkan tanda-tanda kekuasaan kami melainkan untuk supaya mereka takut, agar supaya insaf, agar supaya mereka sadar. Kemudian yang ketiga, intisarul wabah, menyebarnya wabah.
tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena dosa dan kemaksiatan umat manusia. Maka merupakan pahala syahid bagi kaum mukminin dan bala cobaan bagi orang-orang kufar wal munafiqin. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu, agar supaya mereka merasakan pahit apa yang mereka perbuat, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak akan terangkat ini kecuali dengan taubat, kecuali dengan istighfar. Kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid, menjalankan petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala bala illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubah." Bala tidak akan terangkat kecuali dengan taubat dan tidak turun kecuali dengan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Kemudian perkara yang keempat, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadisnya, "Man anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit melainkan di sana Allah Subhanahu wa taala turunkan obatnya. Alimahu man alima, jahilahu man jahila. Orang yang mengetahui akan faham dan orang yang tidak mengetahui dia akan jahil, tidak memahami. Dan telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam cara-cara pengobatan yang syar'i. Seperti meminum madu, mengkonsumsi habbatus sauda, kemudian qastul hind, begitu pula al-hijamah. Kemudian perkara yang terakhir, hendaknya bagi kita senantiasa untuk memperbanyak doa dan bersabar. Tidak ada sesuatu yang menimpa umat manusia melainkan Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan kepada mereka. Maka perbanyak membaca zikir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiat di dunia sebelum di akhirat. Ini mungkin kajian singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Renungan dan pelajaran sejarah pandemi dari masa ke masa. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak semua bisa kita jawab karena sedikitnya ilmu dan sempitnya waktu. Yang pertama, afwan, semoga Allah mendapat pencerahan tentang, semoga ana mendapat pencerahan tentang Ibnu Hazm rahimahullah. Bagaimana sebetulnya bagi semisal kami, talabatul ilmi, menyikapinya. Karena kami dapati sebagian ulama menganggap beliau bukan ahlu sunnah. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan dia di atas paham Jahmiyah dalam hal akidah. Namun satu sisi fikihnya masih tetap dipakai oleh para ulama, bahkan kitab Al-Muhalla termasuk referensi utama dalam bidang fikih. Yang kami bingung, beliau dihukumi bukan ahlu sunnah tapi tetap diambil darinya
bagaimana mengkompromikan dengan nasihat salaf untuk selektif dalam menimba ilmu. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Untuk Ibnu Hazm, seorang alim yang lahir di Andalusia, Andalus di negeri Spanyol, tepatnya di Cordoba. Apakah beliau termasuk ahlu sunnah? Ibnu Hazm, beliau memiliki mazhab tersendiri. Bahkan Ibnu Abdul Hadi menilai Ibnu Hazm adalah mengikuti pemahaman Jahmiyah. Bahkan sebagian ulama menganggap Ibnu Hazm adalah ahli falsafah, ahli filsafat. Di dalam akidah, Ibnu Hazm punya berbagai macam pemahaman yang bercampur. Tidak mengikuti mazhab yang sudah tersohor. Dan ini disebutkan pula oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam penjelasan syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Maka pemahaman Ibnu Hazm adalah Jahmiyah. Ada Asy'ariyahnya, ada filsafatnya. Nah, jadi di dalam perkara akidah atau asma'us sifat, beliau gaduh-gaduh ya. Nah, beliau mengarang sebuah kitab yang namanya Ibtalu Al-Qiyas wal-Ra'i wal-Istihsan wal-Taqlid wal-Ta'lil. Artinya kitab ini membatalkan qiyas, pendapat ra'i, kemudian istihsan, membatalkan taklid, dan membatalkan ta'lil, hikmah-hikmah di dalam hukum-hukum syariat. Ya tentu sejalan dengan mazhab Zahiri, mazhab Dawud Al-Zahiri. Oleh sebab itu fatwa-fatwa di dalam perkara fikih Ibnu Hazm ini banyak menuai kontroversi, banyak menuai cendekiawan. Contohnya sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu nggak perlu diqadha. Ini pemahaman yang rancu. Pendapat beliau karena seseorang tidak lagi berpuasa, sudah keluar waktunya, ya sudah selesai. Kalau dia mengqadha, bahkan kata beliau nggak sah. Lantas bagaimana, kata Ibnu Hazm, memperbanyak dengan sholat sunnah untuk menjadi timbangan berat nanti di akhirat. Ini menyelisihi jumhur para ulama dan menyelisihi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kita untuk mengqadha salat ketika lupa ataupun tertidur. Nah, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diselisih oleh Ibnu Hazm. Begitu pula pendapat beliau ketika orang yang berpuasa melakukan kemaksiatan seperti berbohong, riba, mengadu domba. Nah, dengan sengaja, bukan dalam keadaan lupa, maka dihukumi puasanya batal. Artinya puasanya tidak sah. Bukan hanya pahala puasanya yang batal. Kalau jumhur para ulama mengatakan pahala puasanya berkurang, bahkan sampai habis ketika dia banyak melakukan kemaksiatan. Kalau Ibnu Hazm memandang pahalanya rusak, puasanya pun batal, tidak sah. Begitu pula mengenai wanita bikir. Dalam hadis Nabi SAW, yusta'dzan. Wanita gadis kalau mau menikah itu dimintai izinnya. Ditanya kepada Nabi SAW, apa izinnya? Sukutuha, diamnya dia. Kata Ibnu Hazm, kalau wanita ditawari oleh bapaknya menikah, kemudian dia mengatakan iya, berarti jangan dinikahkan. Ini terlalu kolot. Karena Nabi SAW menganggap izinnya wanita dengan diam. Kata Ibnu Hazm, berarti kalau wanita berkata iya pak, iya bapak,
iya Abah, saya mau menikah, ini jangan dinikahkan. Berarti perempuan tersebut tidak dianggap memberikan izin. Ini merupakan pendapat yang kontroversi. Begitu pula beliau menganggap dalam perkara fikih boleh untuk berkorban pada hari Id dengan ayam, dengan apa saja yang bisa disembelih. Ini menyelisih pendapat jumhur para ulama. Oleh sebab itu, maka di dalam perkara fikih bagi para tulabul ilm mengambil dari kitab-kitab yang sudah mu'tabar, kecuali bagi yang sudah memiliki pondasi yang amat sangat bagus dalam perkara fikih. Ditakutkan ketika membaca dia akan mendapatkan berbagai macam kerancuan. Karena Ibnu Hazm membatalkan qiyas dan menolak ta'lil al-ahkam. Hikmah-hikmah di dalam hukum-hukum syar'i. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bismillah, afwan Ustaz, mau tanya apa ada syariatnya nyetel murotal di masjid sebelum sholat fardu atau sholat Jumat, atau mungkin pendapat mazhab tertentu. Soalnya di tempat kami banyak masjid muslimin yang melakukan jazakumullah khair wa jazakumullahu khairan. Ini jelas salah ya. Nyetel murotal sebelum sholat Jumat, sebelum sholat fardu pada setiap waktunya. Ini perkara yang keliru dengan dua alasan. Yang pertama, ini perkara baru yang diada-adakan, perbuatan bid'ah. Tidak pernah ditegaskan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada seorang sahabat yang memiliki suara yang amat sangat merdu untuk melakukannya sebelum sholat. Seperti Abu Musa al-Ash'ari memiliki suara yang indah. Begitu juga Abdullah ibn Mas'ud. Tidak diperintahkan mereka untuk membaca Al-Quran sebelum sholat Jumat. Nah, kalau ini merupakan perkara yang baik, pasti salafus soleh sudah mendahului kita di dalam menjalankannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akan mengganggu orang-orang yang sholat. Mungkin di masjid ada yang membaca Al-Quran. Mungkin di sana ada yang berzikir. Ada yang berdoa. Nabi SAW melarang sebagian jamaah sholat untuk mengeraskan suara. Ini di dalam sholat. Dalam membaca Al-Quran. Atas sebagian yang lain. Nah, artinya Nabi SAW melarang sebagian jamaah sholat untuk saling mengeraskan suara di dalam membaca Al-Quran atas sebagian yang lain. Karena akan mengganggu temannya, mengganggu sampingnya. Nah, bahkan Rasulullah SAW dalam banyak athar, beliau menemui orang yang sedang mengerjakan sholat dan suara mereka terdengar keras membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Innal musalli yunaji rabbah. Orang yang sholat itu bermunajat kepada Rabbnya. Falyanzur bima yunajihi bih. Hendaknya dia memperhatikan dengan apa dia bermunajat. Wala yajhar ba'dukum ada ba'dhin bil Qur'an. Janganlah sebagian kalian mengeraskan suara atas sebagian yang lain dalam membaca Al-Quran. Apalagi disetel pakai mikrofon. Ini tambah mengganggu kepada yang lain. Maka karena dua hal ini, perbuatan tersebut hendaknya dijauhi. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, Afwan Ustaz mau tanya sebuah kejadian berikut. Suami diberi uang mertua untuk buat rumah. Namun dana tersebut belum cukup. Akhirnya suami menambah uang dari dirinya sendiri untuk membangun sampai finish. Pertanyaannya secara syariat bagaimana status kepemilikan rumah tersebut?
karena kaitannya dengan harta waris nantinya. Jazakallahu khair wa jazakumullahu khairan. Maka ditanyakan kepada mertua, dengan asas apa dia memberikan uang tersebut. Kalau seandainya itu merupakan pemberian, maka itu merupakan hak suami, dipakai untuk membangun rumahnya. Tapi kalau itu merupakan dain, hutang piutang, maka akan menjadi tanggungan suami sampai dia lunasi. Masuk di dalam perkara dain. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin ini bergantung dengan hutangnya sampai dia lunasi. Maksudnya kalau orang wafat, dia masih punya hutang, mahbusun an maqamihal karim, dia tertahan keutamaan dan fadilahnya sampai dia selesaikan hutang piutang tersebut. Maka suami ketika masih hidup, ya dibayarkan kepada mertuanya. Berkata sahabat Ibnu Umar yang menasihati muridnya, ittaqillah wa la tamut wa 'alaika dain. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan wafat dan kamu memiliki hutang piutang. Fayu'khad min hasanatika, maka nanti pada hari kiamat kebaikanmu akan diambil di satu hari yang tidak ada tebusan dinar wala dirham. Gak bisa menebus dengan uang emas wala perak. Maka ditanyakan kepada mertuanya mumpung masih hidup. Kalau memang belum ada kejelasan, apakah itu pemberian, maka hak suami. Kalau itu merupakan hutang piutang, maka untuk dilunasi ketika mampu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, ini mungkin yang terakhir. Fonzat mau bertanya, dikiaskan dengan nisab emas ataukah perak untuk zakat uang, maksudnya zakat mal. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa jazakumullahu khairan. Memang ulama mereka berselisih pendapat dalam menentukan acuan nisab zakat harta. Apakah mengikuti nisab emas ataukah nisab perak? Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang mungkin bagi kami adalah nisab harta mengikuti yang paling rendah. Nah, kenapa? Karena pendapat ini menitik beratkan pada sisi manfaat untuk fakir miskin. Karena dengan nisab yang lebih rendah, itu lebih menguntungkan bagi pihak penerima zakat. Sehingga dikiaskan dengan nisab perak, yaitu 595 gram. Nisab perak 595 gram. Yang sampai kepada nisab tersebut, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% atau dibagi 40. Nah, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, pendapatnya jumhur ahlul ilmi dan para fuqaha, dan pendapat inilah yang juga diambil oleh Lajnah Ad-Daimah lil Ifta, Dewan Komite Fatwa Negeri Saudi Al-Arabiyah. Maka wallahu ta'ala a'lam. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, dikiaskan dengan nisab emas atau perak untuk zakat mal atau zakat harta atau zakat uang, wallahu ta'ala a'lam, dikiaskan kepada nisab perak, yaitu 595 gram. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, wallahu ta'ala a'lam. Nah, ilahuna walhamdulillah.